Halo kawan, selamat datang di Thread Historical Movie. Di dalam thread kali ini kita akan membahas dan bercerita tentang film-film yang memiliki latar sejarah. Sebelum kita mulai, boleh dikasih like dan subscribe-nya dulu ya, biar channel Heroes Studio makin rajin buat upload cerita film. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Letters from Iwo Jima yang pertama kali dirilis di Jepang pada tanggal 9 Desember 2006. Film ini diangkat dari kisah Jenderal Tadamichi Kuribayashi, seorang komandan tentara angkatan darat Kekaisaran Jepang yang mempertahankan Iwo Jima dari serangan sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Jenderal Kuribayashi terkenal karena mampu mempertahankan Iwo Jima selama 36 hari dari serangan sekutu. Padahal, sekutu sudah memperkirakan Iwo Jima akan dapat dikuasai hanya dalam waktu 5 hari saja. Scene pertama dalam film ini memperlihatkan suasana pantai di Iwo Jima pada masa sekarang. Selain itu, juga diperlihatkan beberapa peninggalan masa Perang Dunia II seperti meriam dan tank yang menjadi saksi bisu pertempuran di tempat itu. Lalu terlihat banyak arkeolog dan peneliti yang sedang menggali artefak peninggalan perang di dalam sebuah gua. Mereka menemukan gulungan kain yang diperkirakan berisi benda penting yang ditinggalkan oleh tentara Jepang pada masa lalu. Lalu scene berganti memperlihatkan seorang tentara Jepang yang bernama Saigo sedang menggali parit di pantai. Ia merasa pekerjaannya itu sia-sia karena pulau tersebut tidak layak untuk dipertahankan. Saigo lalu mengumpat tentang hal tersebut kepada rekan di sebelahnya. Lalu terdengar oleh tentara lain yang bernama Kapten Tanida yang langsung memarahi mereka. Di saat yang sama, sebuah pesawat militer mendarat di landasan pacu markas pasukan Jepang di sana. Beberapa orang yang dipimpin Laksamana Osugi menyambut kedatangan Jenderal Kuribayashi. Jenderal Kuribayashi lalu meminta mereka semua untuk berkeliling melihat kondisi pertahanan mereka di pulau itu. Di pantai, Saigo dan rekannya sedang dipukuli oleh Kapten Tanida karena kesalahan mengumpat tadi. Tiba-tiba, Jenderal Kuribayashi menegurnya dan meminta Kapten Tanida untuk berhenti. Selain itu, ia juga meminta prajurit untuk berhenti menggali parit. Setelah berhenti menggali parit, seorang prajurit bernama Nozaki bercerita kepada Saigo bahwa Jenderal Kuribayashi pernah tinggal di Amerika dan mengatakan bahwa sebenarnya ada jenderal lain yang seharusnya bertugas di sana. Namun jenderal tersebut menolak sehingga Perdana Menteri Tojo menugaskan Jenderal Kuribayashi. Di dalam markas, Jenderal Kuribayashi sedang berdebat dengan letnan itu dan juga Laksamana Osugi. Mereka tidak sepemikiran tentang strategi pertahanan dan mempertanyakan kenapa tidak ada koordinasi antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Dari raut wajahnya, terlihat letnan itu sangat tidak suka dengan keberadaan Jenderal Kuribayashi. Keesokan harinya, Kapten Tanida terlihat sedang melatih beberapa prajurit untuk menembak menggunakan senapan. Namun, pada saat giliran Saigo, tembakan selalu meleset, sehingga ia memarahi Saigo dan menariknya dari posisi menembak. Setelah itu, Saigo diberi hukuman untuk membersihkan sepatu semua prajurit. Sementara dari kejauhan, Jenderal Kuribayashi dan ajudannya menyaksikan hal tersebut. Di wilayah pemukiman penduduk yang ada di pulau itu, Jenderal Kuribayashi sedang melihat seorang anak yang sedang bermain. Lalu scene berubah memperlihatkan kilas balik dirinya yang sedang menggambar di antara beberapa mobil klasik. Sepertinya, tempat itu berada di Amerika. Di saat para tentara sedang membersihkan jalan, seseorang yang menunggangi kuda melakukan atraksi melompati rintangan, yang membuat para prajurit langsung bertepuk tangan. Orang tersebut adalah Letkol Nishii, pemimpin resimen tank ke-26 yang ditempatkan di pulau itu. Saat sedang mengamati wilayah pantai, Jenderal Kuribayashi bertemu dengan Letkol Nishii. Mereka langsung akrab karena sama-sama mengerti tentang berkuda. Lalu Letkol Nishii menjelaskan bahwa kudanya yang bernama Uranus pernah tampil di Olimpiade. Malam harinya mereka berdua makan malam bersama. Di saat itu, Letkol Nishii menjelaskan bahwa banyak kapal perang dan pesawat milik Jepang sudah dihancurkan oleh pihak sekutu dalam pertempuran di Mariana Pasifik. Jenderal Kuribayashi terkejut mendengar hal tersebut karena ia tidak diberitahu sama sekali oleh markas pusat. Hal itu membuatnya semakin berpikir keras tentang strategi apa yang harus digunakan untuk mempertahankan Iwo Jima. Keesokan harinya, di pantai ia menyuruh ajudannya untuk berlari memperagakan bagaimana tentara Amerika akan masuk menyerang pulau. Hal itu membuat banyak prajurit terheran-heran, termasuk Saigo. Setelah itu, Jenderal Kuribayashi terlihat sedang berjalan bersama beberapa petinggi Angkatan Laut. Mereka berdebat tentang strategi yang akan dipakai oleh Jenderal Kuribayashi. Ia menginginkan agar prajurit ditempatkan di dalam gua dan terowongan buatan untuk menghadapi kedatangan tentara sekutu. Tapi para petinggi Angkatan Laut itu menganggap hal tersebut tidak masuk akal. Mereka lebih memilih untuk tetap menempatkan prajurit di parit-parit yang ada di pantai. Lalu Jenderal Kuribayashi mengatakan kalau hal itu akan sia-sia karena pihak sekutu, terutama Amerika, memiliki teknologi tempur yang jauh lebih maju dan akan sangat mudah menghancurkan parit-parit milik Jepang. Scene berikutnya memperlihatkan beberapa tentara yang baru keluar dari pesawat dalam keadaan hujan. Di antara mereka terdapat seorang polisi militer atau Kenpetai yang bernama Shimizu.
Ia sebenarnya dibuang dari kesatuan polisi militer karena pernah menolak perintah komandannya untuk menembak seekor anjing milik warga yang sedang membuat keributan pada malam hari. Saigo dan temannya curiga bahwa Shimizu adalah Kenpeta yang ditugaskan untuk memata-matai mereka karena sering bermasalah dengan Kapten Tanida. Scene berikutnya memperlihatkan kilas balik Saigo yang saat itu sedang berada di rumah bersama istrinya. Lalu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Ternyata, yang datang adalah beberapa orang tua dan seorang tentara yang langsung menyodorkan surat kepada Saigo. Surat itu menyatakan bahwa Saigo akan berangkat dan berperang untuk melayani negara. Istri Saigo tampak menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka hanya berdua saja, tidak ada keluarga yang lain. Namun para orang tua tadi langsung memarahi istri Saigo. Mereka mengatakan semua orang harus terlibat dalam perang tersebut. Bahkan mereka saja merelakan anak-anak dan suaminya untuk pergi berperang. Tidak dapat berbuat banyak, Saigo dan istrinya hanya terdiam sampai orang-orang tadi pergi meninggalkan mereka. Kembali ke Jenderal Kuribayashi. Pada malam hari di meja kerjanya, ia sedang menulis surat perintah yang meminta Laksamana Osugi untuk pulang ke markas besar. Posisinya di Iwo Jima akan digantikan oleh orang lain. Itu adalah permintaan secara halus agar Laksamana Osugi tidak merusak strategi yang ia susun. Laksamana Osugi terlihat tidak senang dengan hal tersebut. Mereka kembali berdebat tentang pertahanan di Iwo Jima. Laksamana Osugi mengatakan bahwa tidak perlu mati-matian mempertahankan Iwo Jima. Namun, Jenderal Kuribayashi mengatakan dengan tetap mempertahankan Iwo Jima, ia bisa melindungi anak-anak generasi Jepang dari bahaya serangan musuh langsung ke ibu kota. Keesokan harinya, Laksamana Osugi terlihat meninggalkan Iwo Jima diiringi oleh perwira pendukungnya. Di sana, Laksamana Osugi mengatakan bahwa Jenderal Kuribayashi hanya bisa bekerja di belakang meja, bukan bertempur di lapangan. Selanjutnya, terlihat Kapten Tanida sedang memberikan arahan kepada beberapa prajurit. Di sana ia mengatakan bahwa sasaran utama saat pertempuran terjadi adalah pasukan medis Amerika yang memiliki lambang palang merah di helm mereka, karena biasanya tentara Amerika akan mati-matian melindungi pasukan medis tersebut. Di saat yang sama, Jenderal Kuribayashi sedang menerima laporan dari Laksamana Ichimaru, pengganti Laksamana Osugi yang sudah kembali ke markas besar. Tiba-tiba serangan udara terjadi. Rentetan senjata mesin dan bom dijatuhkan, membuat banyak prajurit gugur. Selain itu, belasan pesawat milik sekutu tersebut mengincar lapangan terbang yang ada di Pulau Iwo Jima. Setelah serangan tersebut, markas tentara Jepang pun porak-poranda. Serangan udara itu membuat Jenderal Kuribayashi dan para tentara bersembunyi di dalam goa perlindungan. Pada saat itu, ia mendengar kabar bahwa ratusan kapal armada sekutu sudah bergerak dari Pulau Saipan menuju ke Iwo Jima. Ia lalu mempersiapkan prajurit untuk bertempur dan memberi pidato penyemangat pada pasukannya. Serangan dimulai pihak sekutu dengan membombardir Iwo Jima dengan menjatuhkan bom dari ratusan pesawat. Goa tempat para tentara berlindung bergetar hebat. Setelah itu, kapal-kapal perang juga ikut menembakkan meriam mereka mengarah ke bukit-bukit tempat para tentara Jepang berlindung. Salah satu peluru artileri yang ditembakkan dari kapal perang itu hampir saja mengenai Saigo yang sedang membuang pot berisi kotoran para tentara. Beruntung, peluru artileri itu tidak meledak sama sekali. Lalu, Saigo kembali berlari masuk ke dalam goa untuk menyelamatkan diri. Dari kejauhan, Jenderal Kuribayashi sedang mengamati pendaratan pasukan sekutu di pantai Iwo Jima. Sesekali, perwira yang ada di belakangnya bertanya apakah sudah boleh menembak atau belum. Namun, Jenderal Kuribayashi memerintahkan untuk menunggu sampai pantai dipenuhi tentara musuh. Tidak lama kemudian, keadaan pantai sudah dipenuhi oleh pasukan musuh. Jenderal Kuribayashi lalu memerintahkan penyerangan. Pasukan sekutu tidak menduga akan mendapatkan perlawanan tiba-tiba yang terorganisir dari Jenderal Kuribayashi. Senjata mesin, meriam tank, dan meriam artileri bergantian menghancurkan tentara sekutu. Dari pihak musuh, kapal-kapal perang masih tetap menghujani posisi Jepang dengan meriamnya. Di pantai sendiri, pasukan infanteri menggunakan pelontar api untuk melumpuhkan senjata mesin milik Jepang. Di dalam goa, Saigo yang bertugas membawa peluru senapan mesin diperintahkan untuk meminta tambahan senjata kepada salah seorang perwira yang bernama Kolonel Adachi. Namun, kolonel tersebut terlihat putus asa karena merasa tidak mampu mempertahankan posisinya dari musuh. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk harakiri. Satu persatu prajurit Jepang mulai meledakkan diri mereka menggunakan granat. Namun, Saigo memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan bergabung ke pasukan yang masih bertahan. Langkahnya terhenti saat Shimizu menodongkan senjata kepadanya dan mengatakan bahwa mereka harus gugur secara terhormat sebagai ksatria. Saigo lalu berhasil meyakinkan Shimizu bahwa harakiri bukanlah pilihan yang bagus, karena ia masih bisa bertempur melawan musuh. Selain itu, Saigo juga menjelaskan bahwa sebenarnya ia mendengar perintah dari Jenderal Kuribayashi untuk mundur, bukan harakiri seperti yang diperintahkan oleh Kolonel Adachi. Mereka berdua kemudian berlari meninggalkan tempat itu untuk mencari sisa pasukan yang lain. Setelah itu mereka bertemu dengan beberapa tentara Jepang yang akan menyeberangi wilayah musuh menuju gua perlindungan yang lain.
Saat berlari melintasi wilayah tersebut, mereka ditembaki oleh pasukan musuh. Hanya tersisa Saigo dan Shimizu saja yang selamat dan berhasil mencapai gua perlindungan yang dipimpin oleh Letnan Ito. Letnan Ito mengira Saigo dan Shimizu adalah desertir yang melarikan diri dari tugas dan akan mengeksekusi mereka menggunakan pedang. Beruntung, aksi itu digagalkan oleh Jenderal Kuribayashi yang langsung memarahi Letnan Ito. Malam harinya, Letnan Ito memerintahkan semua prajurit untuk bersiap menyerang posisi pasukan Amerika. Walaupun sebenarnya tindakan itu melawan perintah dari Jenderal Kuribayashi yang menginginkan agar semua prajurit untuk bertahan di dalam goa. Letnan Ito mengatakan bahwa Jenderal Kuribayashi adalah boneka Amerika yang takut untuk bertempur. Saigo dan Shimizu terpaksa mengikuti perintah dari Letnan Ito. Dalam kegelapan malam, mereka perlahan mendekati posisi musuh, tapi mereka dikejutkan dengan tembakan dari senjata mesin yang memaksa mereka untuk mundur. Saat berhasil kembali ke dalam goa, Letnan Ito memarahi beberapa prajurit yang tidak ikut maju bersamanya. Di saat itulah muncul Letkol Nishii yang mengatakan bahwa semua perintah harus berasal dari Jenderal Kuribayashi. Letnan Ito tetap memaksa akan menyerang kembali, namun kali ini Saigo dan Shimizu tidak ikut dan memilih untuk bertahan di dalam goa bersama pasukan Letkol Nishii. Keesokan harinya, pertempuran hebat terjadi antara pasukan Letkol Nishii yang bertahan di goa dengan tentara Amerika yang menyerang mereka. Salah seorang tentara Amerika berhasil ditangkap, lalu Letkol Nishii mengajak tentara Amerika tersebut berbicara untuk mendapatkan informasi darinya. Di sisi lain, Jenderal Kuribayashi sedang mengingat masa lalunya saat berada di Amerika. Ketika itu, ia adalah seorang kapten yang sedang dalam penjamuan makan bersama perwira Amerika. Ia diberi hadiah pistol Colt 1911 oleh salah seorang perwira Amerika tersebut. Sementara itu, posisi Letkol Nishii sedang diserang musuh menggunakan mortir. Saat akan melihat situasi dari pintu goa, sebuah mortir jatuh tepat di depannya. Ledakan itu membuat mata Letkol Nishii menjadi buta. Setelah itu, ia menyuruh pasukannya untuk bergerak ke utara, bergabung dengan pasukan Jenderal Kuribayashi. Saat semua pasukannya sudah meninggalkan goa, Letkol Nishii memutuskan untuk harakiri. Malam harinya, Saigo dan Shimizu berniat untuk menyerahkan diri ke pihak musuh karena mereka sudah tidak sanggup bertahan tanpa makanan dan minuman. Mereka bergantian secara diam-diam meninggalkan pasukan. Shimizu mendapat giliran pertama, namun niat itu ketahuan oleh tentara lainnya yang melepaskan tembakan dan membuat Shimizu langsung lari menuruni bukit. Saigo yang belum sempat pergi terpaksa kembali bergabung dengan pasukan yang lainnya. Saat melakukan patroli, Saigo dan tentara lainnya menemukan jasad Shimizu yang ternyata dieksekusi oleh tentara Amerika setelah ia menyerahkan diri. Keesokan paginya, setelah melewati rentetan tembakan dari pasukan musuh, Saigo dan beberapa tentara lainnya berhasil mencapai gua perlindungan Jenderal Kuribayashi. Namun, tidak ada yang berbeda di sana. Tidak ada persediaan air dan makanan yang tersisa. Setelah bertahan beberapa hari, Jenderal Kuribayashi memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan umum pada malam hari. Sebelum berangkat bertempur, ia meminta Saigo untuk tetap tinggal di dalam goa, membakar dokumen-dokumen penting yang ada. Namun saat menemukan tumpukan surat-surat dari prajurit, Saigo membungkusnya dengan kain lalu menimbunnya di dalam tanah. Dalam serangan umum tersebut, Jenderal Kuribayashi terluka parah karena terkena ledakan mortir. Lalu ia pun diseret keluar dari medan pertempuran oleh ajudannya. Setelah sampai di sebuah tebing di tepi pantai, Jenderal Kuribayashi meminta ajudannya untuk membantunya melakukan harakiri. Saat sang ajudan menghunuskan pedang, tiba-tiba sebuah tembakan dari seorang tentara musuh membuatnya tersungkur dan tidak bergerak lagi. Scene berikutnya memperlihatkan Saigo berlari menuju Jenderal Kuribayashi yang sekarat. Lalu, sang jenderal meminta kepada Saigo untuk menguburkannya di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Setelah itu, Jenderal Kuribayashi menembak dirinya sendiri menggunakan pistol yang ia peroleh sebagai hadiah saat masih berada di Amerika. Saigo lalu membawa jasad Jenderal Kuribayashi ke belakang sebuah batu yang ada di tebing tersebut, dan ia menguburkannya. Tidak lama kemudian, sekelompok tentara Amerika datang ke tebing itu. Salah seorang tentara Amerika tersebut mengambil pistol milik Jenderal Kuribayashi yang tertinggal di tanah. Mereka juga menemukan Saigo yang terlihat putus asa. Saigo mulai mengamuk saat melihat pistol milik Jenderal Kuribayashi di pinggang tentara Amerika tadi. Salah seorang tentara Amerika itu lalu memukul pundak Saigo menggunakan popor senapannya. Saigo pingsan dan terbangun kembali di tepi pantai dalam keadaan sudah dirawat oleh pihak Amerika. Scene berikutnya kembali memperlihatkan para peneliti dan arkeolog yang tadinya melakukan penelitian di gua bekas persembunyian tentara Jepang tersebut. Mereka membuka bungkusan kain yang di dalamnya terdapat banyak surat milik pasukan Jepang yang dulunya ada di sana. Ternyata bungkusan itu berisi surat-surat yang dahulunya dikuburkan oleh Saigo. Oke kawan, itulah cerita lengkap film Letters from Iwo Jima yang bercerita tentang pertempuran pasukan Jepang melawan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Kalau kalian punya saran film sejarah apa lagi yang akan kita bahas, silahkan tinggalkan judulnya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga agar channel ini terus berkembang ya kawan. Sekian dan terima kasih.